Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual metode penelitian pendidikan, jurusan program studi pendidikan seni pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Pertemuan kali ini kita sudah sampai ke pertemuan 14. Pokok bahasan yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah analisis data kuantitatif. Perlu disampaikan bahwa metode analisis data kuantitatif di jurusan kami ini merupakan pengenalan. Artinya bahwa di program studi kami belum ada mata kuliah yang berkaitan dengan analisis data kuantitatif ini, misalnya statistik juga belum ada. Jadi karena analisis data kuantitatif ini adalah penting di dalam penelitian pendidikan, maka kami mulai saat ini ingin memperkenalkan kepada mahasiswa tentang metode tersebut. Oleh karena itu, materi yang diberikan juga masih sangat dasar. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang sudah mempunyai pengetahuan yang cukup, saya mohon maaf, ini baru disampaikan hal yang sangat dasar saja. Dan harap maklum. Nah, mengenai tujuannya adalah mahasiswa dapat memilih teknik analisis data kuantitatif. Jadi, bagi alternatif dari teknik analisis data kualitatif. Maksudnya di sini bahwa nanti kalau mahasiswa sudah terpanggil niatnya untuk ke sini, maka itu diharapkan dapat memilih kuantitatif ini sesuai dengan desain penelitian yang akan diusulkan gitu ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan juga langkah-langkah sehingga Anda nanti diharapkan dapat mengetahui langkah-langkahnya. Langkah kuantitatif itu kayak apa? Tentunya berbeda dengan analisis yang sudah disampaikan kemarin, yaitu analisis data kualitatif. Diharapkan selain itu mahasiswa dapat melaksanakan analisis data kuantitatif meskipun baru tingkat dasar. Dan selanjutnya mahasiswa juga dapat menyimpulkan hasil analisis data kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian kuantitatif. Analisis data kuantitatif itu sebetulnya apa toh? Tidak ya, hampir mirip dengan yang kemarin data kualitatif, yaitu mengelompokkan, mengkategorisasikan, memanipulasi. Nah, ini yang manipulasi di sini bukan dalam arti yang jelek ya. Jadi mengubah data mentah menjadi bentuk yang menggambarkan hubungan variabel. Nah, ya. Dan menyusun data sehingga mempunyai makna untuk menjawab masalah penelitian dan menguji hipotesa. Ya, jadi mengelompokkan, mengkategorisasikan, terus supaya memanipulasi itu merubah data mentah menjadi bentuk data yang bisa menggambarkan atau fenomena yang diteliti itu ya. Oke, jawaban atas hipotesa yang telah dirumuskan. Nah, jenis analisis data
Kuantitatif itu ada dua secara garis besar, yaitu jenis analisis data deskriptif dan analisis inferensial. Ya. Jadi yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Nah, jadi di sini mendeskripsikannya nanti akan berbeda. Meskipun kemarin kalau di data kualitatif itu kan juga mendeskripsikan, tapi ini berbeda ya. Terus kemudian kalau data inferensial itu apa? Yaitu dilakukan dengan mengkuantifikasi data, dianalisis misalnya dengan SEM ya, tentang hubungan variabel-variabel penelitian yang diukur dengan menggunakan skala interval. Ya. Dan saya lanjutkan dengan jenis analisis data deskriptif itu apa sebetulnya? Ya, teknik penyajian dan peringkasan data sehingga mudah dipahami. Nah, bentuk penyajiannya bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk gambar, nah, histogram, plot, time leaf, dogpot. Nah, untuk kali ini nanti akan dipilih yang ini, yang merah ini, yaitu histogram. Bagaimana itu analisis data dalam bentuk histogram itu bagaimana. Jadi, yang selanjutnya adalah peringkasan dinyatakan dalam bentuk ukuran. Ukuran yang dimaksud di sini adalah ini pemusatan. Data-data itu memusatnya kemana? Ke median, ke tengah, atau ke modus, atau ke kuartil perempat, atau ke rata-rata, dan lain-lain. Kemudian penyebarannya kemana? Penyebarannya apakah ke ragam, atau ke range, atau ke interkuartil range, yaitu 4 dibagi menjadi kuartil 4 ring ya. Itu jenisnya ya. Nah, sekarang kita akan menginjak analisis data deskriptif yang bentuk histogram. Histogram itu apa sebetulnya? Histogram itu adalah grafik distribusi frekuensi dari variabel berwujud balok terdiri atas 2 sumbu utama dengan sudut 90. Ya, jadi begini ya. Ini terus ini ya. Dengan sudut 90. Ini maaf salah 900, di mana sebagai sumbu absisnya adalah sumbu X serta sebagai ordinatnya adalah Y. Lebar balok sama dengan jarak batas interval. Tinggi balok sama dengan besarnya frekuensi. Jadi yang ke sini tadi itu jarak intervalnya, kalau yang ke atas itu adalah frekuensi. Frekuensi adalah berapa kali dia muncul, berapa kali dia ada kemunculannya itu ya. Nyatanya adalah ini. Yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden ya. Jadi misalnya ada variabel ekonomi, terus respondennya siapa? Respondennya siswa atau orang tua. Nah, itu yang dimaksud itu dikelompokkan ke situ. Kemudian membuat tabulasi, membuat tabel data berdasarkan variabel dan seluruh responden. Nah, jadi ini apa ya? Tabulasi berdasarkan variabel yang tadi
variabelnya ekonomi, misalnya dengan variabel prestasi, ya. Terus kemudian yang dari tabel dari data variabel ekonomi dari siswa, terus kemudian dari orang tua. Nah, terus kemudian dari prestasi itu bisa dari guru, kemudian juga dari siswa. Nah, itu dikumpulkan menjadi satu. Kemudian menjadikan data tiap variabel yang diteliti. Kemudian melakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kelima adalah melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik histogram. Nah, tujuannya bukan memberikan cara untuk Anda bisa membuat grafik itu, akan tetapi dengan mengerti cara pembuatan grafik diharapkan Anda bisa mengetahui cara menganalisisnya, kemudian cara mengomentari data berdasarkan data tersebut, cara mengomentari fenomena berdasarkan data tersebut. Nah, ini adalah data contoh ya, contoh tentang data pengukuran panjang kaki komponen A, yang di sini nomor sampel unitnya ya. Jadi ini nomor 1 sampai 10, nomor 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50. Artinya jumlah orang yang diukur adalah 50 ya. Nah, di sini sudah dikelompokkan bahwa yang 1 sampai 10 itu hasilnya pada pengukuran pertama adalah 3.1, 2 dan 3 sama, nomor 4 2.8, nomor 5 3.1 dan seterusnya. Nah, di sini juga harus dijelaskan, diberi tanda bahwa ini adalah data yang terendah, data yang tertinggi. Yang ini adalah data yang terendah. Nilai maksimum 3.2, nilai minimum 2.6. Nah, dari langkah awal ini saja kita sudah bisa mengetahui bahwa analisis data kuantitatif itu yang pertama adalah mengelompokkan ini ya. Mengelompokkan berdasarkan unitnya, dari kemudian pengukurannya, yang hasilnya sama dikelompokkan gitu ya. Oke, ya. Hasilnya yang satu kelompok ya, jadi kelompok 1 sampai 10 ya. Dikelompokkan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tentukan jumlah kelas. Nah, jadi akan menjadi yang ini kan sudah ada kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kelas ini. Untuk kelas 1 ya, kelasnya yang dimaksud kelas itu adalah ini. Nah, di sini kan ada banyaknya sampel, unitnya 50 itu banyaknya kelas interval itu antara 5 sampai 7. Nah, yang ini kan mengambil 5 ya, itu maksudnya. Ya. Ini ketentuannya. Jadi yang 50 atau kurang banyaknya kelas interval itu adalah 5 sampai 7. 50 sampai 100 itu 6 sampai 10. 101 sampai 150 itu 7 sampai 12.
lebih dari 150 itu 10 sampai 12 kelas. Sebelumnya ini yang tadi adalah menentukan nilai tertinggi dan terendahnya sudah ya. Ini terendah dulu baru tertinggi. Nah, kemudian juga disebutkan harus ditentukan dulu lebar interval kelas, nilai tertinggi dan terendah terkecil dari setiap kelas. Misalnya di sini dari hasil data tadi ditemukan bahwa untuk kelas 1 nilai tertingginya 2,65, terus kemudian nilai terendahnya adalah 2,55, sehingga nilai tengahnya adalah sekian ini. Ya, mungkin Anda yang baru tahu statistik ya, angka-angka itu ini sudah mulai agak bingung ya, kenapa kok ada kelas interval juga, nilai tengah itu juga. Nah, itu adalah nanti semata-mata supaya mudah untuk membaca dari grafik yang disampaikan itu tadi. Nah, sehingga ini bisa dibuat tabel begini. Jadi yang nomor 1, nomor kelas 1, ya, kelas intervalnya 255 sampai 265, kelas tengahnya begini 2,6, intervalnya berapa? 1 ya. Frekuensinya 1. Ini hanya satu orang saja. Nah, kelas nomor 2 juga 1 orang saja. Tapi mulai kelas 3 itu ini adalah 6. Frekuensinya 6, muncul 6 orang di sini ya. Di 4, 14. Di 5, 14 juga. Di 6, 9. Dan di 7, 9. Jadi jumlahnya adalah 150 jumlah semuanya ya. Sama seperti tadi kan. Nah, di sini adalah 50 ya. Ya, lanjut. Nah, terus ini adalah kalau sudah itu maka histogramnya bisa dibuat begini. Ini adalah apa? Ini adalah yang di sini frekuensi, yang di sini adalah nilai dari hasil pengukuran dari tiap kelas-kelas tadi, ya. Nah, sehingga di sini yang yang tadi yang disebut interval kelas itu tadi ya. Interval kelasnya berapa? 0,9. Jadi 2,6 sampai 2,7 kan 0,9 ya, antara 0,9 sampai 1 gitu ya. Jadi ini biasanya ada pembulatan ke atas ya, 0,9 itu biasanya dibulatkan ke 1 ya. Sehingga di sini adalah intervalnya 1, 0,1 ya, 0,1. Berarti 0,09 ini, maaf salah yang ini ya. 2,6 sampai 2,7 itu kan 0,1 ya. Terus begini ya, yang ini frekuensinya 6, ya, yang 14 tadi 2, yang terus kemudian yang 51, kemudian yang 9, yang 9 ya, yang ini 9. Nah, ini artinya bahwa dari hasil pengukuran panjang kaki komponen A dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa nilai terbagi menjadi
ini kelas berapa kelas ini. Jadi yang hasil pengukurannya 2.6 adalah 1 orang, 2.7 1 orang, 2.8 6 orang, 2.9 dan 3.0 adalah 14 orang, 3.1 adalah 5 orang, dan 3.2 adalah 9 orang. Ini untuk apa? Data begitu ya. Data begitu itu untuk apa? Ya bisa digunakan macam-macam. Seandainya ini adalah data tentang hasil pengukuran kaki siswa. Kaki siswa itu kan bisa dilihat. Nah, kenapa ini kok ada anak yang hasilnya sekian misalnya. Oh, ini kurang ideal lah. Terus yang ini gimana ini? Ini juga termasuk ini kok terlalu tinggi misalnya ya. Terlalu tinggi ini apa sebabnya, sehingga bisa digunakan untuk menentukan kebijakan. Misalnya, kalau yang satu ini kurang tinggi, maka harus ditinggikan ya. Caranya gimana? Harus dikasih apalah, diberi perlakuan, atau ini mungkin karena keadaan kondisi keluarga nggak bagus, maka ini akan diberi peningkatan gizi misalnya saja begitu ya. Jadi data ini sebetulnya adalah manfaatnya seperti itu tadi ya. Kalau ada sudah begini, ini kan harus dicari mengapa kok bisa begini kan gitu ya. Mengapa kok bisa begini, sehingga nanti akan diambil kebijakan misalnya dengan cara memberi perlakuan atau treatment itu. Nah, ini adalah contoh yang lain. Jadi kalau ini kelasnya ada 9, terus kemudian di sini nilai jarak interval kelasnya adalah 1.4 sampai 14.5 sampai 24.4. Ini ya sekitar berapa ini? 9,9-an ya. Kemudian sekarang akan saya sampaikan model analisis yang inferensial ya. Ini bentuknya ada yang parametrik dan non parametrik. Nanti akan diambil salah satu saja ya. Nah, yang parametrik itu adalah contohnya korelasi person product moment correlation. Ya, ini dan UGT. Pertama, korelasi person itu memiliki kegunaan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau gejala yang berskala interval. Ya, ini yang menggunakan angka gitu aja ya. Jadi masalah interval dan seterusnya nanti bisa dibahas di dalam pendalaman ya. Besarnya korelasi itu 0 sampai 1. Kalau 0 itu berarti tidak ada hubungan, berarti kalau 1 itu kuat sekali. Korelatif dapat positif yang artinya searah. Jika variabel pertama besar, maka variabel kedua semakin besar juga. Korelasi negatif artinya berlawanan dengan arah yang tadi. Jika variabel pertama besar, maka variabel kedua mengecil. Kemudian UGT itu digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua populasi dengan data yang berskala interval. Yang jelas di sini, kalau yang tadi yang analisis pertama itu adalah yang deskriptif, maka
Yang ini adalah korelasi, korelasional atau untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Seperti yang sudah saya contohkan, misalnya adalah apakah variabel ekonomi itu mempengaruhi prestasi. Nah, itu. Nah, ini untuk mengetahui itu bisa digunakan korelasi person product moment correlation ini, apakah antara keadaan ekonomi di kelas X itu mempengaruhi juga prestasi siswanya. Ya begitu ya. Nah, ini yang non parametrik ini saya lewati aja. Ya, kemudian kita menginjak kepada analisis korelasi produk momen person. Tulisannya keliru semua ya. Ini untuk menyatakan ada tidaknya hubungan X dan Y. X ini biasa yang ekonomi, yang variabel ini adalah variabel Y ini bisa adalah variabel prestasi. Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel terhadap yang lainnya dapat dinyatakan dengan persen. Ini saya akan mencoba menjelaskan tadi yang ini analisis korelasi produk momen person. Person ini nama orang ya yang menemukannya. Jadi rumusnya adalah RXY sama dengan sigma X kali Y akar dalam kurung sigma X kali sigma Y, sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. RXY itu apa? Ya ini koefisien korelasi antara variabel X dan Y yang tadi. Ya, jadi hubungan antara variabel ekonomi dengan prestasi siswa misalnya gitu ya. Nanti ini dinyatakan kalau koefisien itu nanti dinyatakan mulai dari 0 sampai 1 ya. X itu apa? X itu adalah deviasi atau perbedaan dari min untuk nilai variabel Y. Ya, untuk Y-nya adalah deviasi dari min untuk nilai variabel Y. Nah, kemudian sigma XY itu apa? Jumlah perkalian antara nilai X dan nilai Y. Nah, X kuadrat itu apa? X kuadrat dari nilai X. Y kuadrat itu ya kuadrat dari nilai Y. Nah, ini penerapannya ya. Jadi misalnya ini adalah nilai hasil pengukuran 6,5, terus kemudian Y-nya adalah ini misalnya dari ekonomi hasil pengukuran 5, Y-nya adalah ini apa? Nah, 6,3. Kemudian X kuadratnya berarti ini kuadrat sama dengan ini. Y kuadrat ini sama dengan itu ya. Terus X kali Y-nya adalah ini. Nah, ini sebetulnya semata-mata adalah untuk mempermudah nanti kalau dimasukkan di sini. Nah, kalau dimasukkan di sini itu supaya mudah. Ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang mari kita masukkan di sini ya. Terus kemudian dari hasil tadi maka dapat dimasukkan ini ya. Jadi ini jumlah orang N-nya 1 ini, jumlah responden, nomor responden ini misalnya responden
Budi, ini responden Ana, ini responden Dwi, dan seterusnya itu ya. Hingga di sini ini RXY-nya sama dengan rumus tadi, kemudian dimasukkan ya. N-nya 10, kemudian ini X kali Y, sigma X kali Y. Sigma X kali Y yang 40, berapa itu? 41, 4. Nah ini, ya. Jadi XY itu jumlahnya dari jumlah keseluruhan ini. Jadi 41, 7, ini dimasukkan di sini. Jadi N kali 41,7.30 ini dikurangi kan, dikurangi dengan X, sigma X kali sigma Y. Sigma X kali sigma Y ada berapa? Itu di situ ada sigma ini sigma X-nya ini, sigma Y-nya ini ya. Ini dimasukkan di sini dan dimasukkan di sini. Nah, kali ini ya. Ini rumusnya di sini X kuadrat N kali X kuadratnya ini dikalikan ini 426 mengambil dari sini ya, 426 mengambil dari sini X kuadrat, Y kuadratnya 4,10. Nah, di sini ya, terus 65-nya seperti yang tadi ya. Ini X 65X, kemudian 63-nya adalah ya di sini 63 ini dimasukkan di sini, maka menjadi begini. Menjadi ini hasil perkaliannya yang bawah ini menjadi akar 1216,6, yang di sini 26. Dapatnya adalah 0,745. Ini kalau dibulatkan adalah ke bawah, berarti artinya 0,7. Nah, setelah diketahui ini adalah koefisiennya, maka ini interpretasi terhadap harga atau koefisien korelasi ini secara konvensional diberikan oleh Guilford 1956 sebagai berikut. Ini sekarang sudah banyak ini yang membuat rumusan ini ya, baik yang baru maupun memperbarui yang sudah ada. Jadi yang 0,8 sampai 1 itu sangat tinggi. Ini biasanya ya kalau 1 jarang sih ya. Kalau 0,9, 0, ya hampir 1 bisa ya. Terus kemudian 0,6 sampai 0,8 itu tinggi. Kemudian 0,4 sampai 0,6 itu cukup. 0,2 dan 0, sampai 0,4 rendah, dan 0,00 sampai 0,2 sangat rendah. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah yang ini. Yang 0,6 sampai 0,8. Kalau yang cukup ini biasanya ya kalau biasanya yang inilah yang sering digunakan, itu artinya kalau sudah koefisiennya ini di antara ini, maka ini bisa dinyatakan bahwa ada korelasi hubungan antara X dan Y, atau kalau dilihat dari contoh tadi adalah hubungan antara ekonomi dengan prestasi belajar. Nah, ya. Jadi analisis kuantitatif itu biasanya hanya segitu penjelasannya, tidak ada penjelasan lain.
kenapa kok begitu ya, kenapa kok begini, itu nggak ada penjelasan. Oleh karena itu kemarin kan sudah dijelaskan bahwa supaya penelitiannya itu lebih mantap, hasilnya dibaca orang itu lebih jelas, maka diadakanlah menggunakan pendekatan gabungan ya. Setelah menggunakan metode analisis kuantitatif, maka dilanjutkan dengan analisis kualitatif dengan cara wawancara dengan informan tadi supaya bisa diketahui, oh ternyata kenapa kok bisa begitu ya, karena kalau anak sekolah itu sangunya kurang, maka dia pikirannya begini. Nah, dari situlah nanti hasil penelitian, hasil analisis dan analisis kualitatif itu digunakan sebagai pelengkap untuk menjelaskan mengapa demikian itu tadi ya. Cukup ya. Selanjutnya adalah ya, yang ini adalah bentuk yang sangat kompleks ya. Bentuk yang sangat kompleks ini saya berikan contoh yang paling sederhana ya. Ini yang diukur adalah ini prestasi pegawai dan kinerja perusahaan. Jadi prestasi pegawai perusahaan dan kinerja ini apakah mempengaruhi? Nah, di sini ya. Apakah itu mempengaruhi? Nah, kemudian kalau dari prestasi karyawan itu bisa dilihat dari motivasi, ya. Kemudian disiplin, kemudian kreatif tidaknya, ini diukur ya. Pengukurannya misalnya motivasi, oh motivasinya sangat tinggi, tinggi, cukup, sedang, kurang. Nah itu mengukurnya begitu. Sehingga ini dikelompokkan dari sini. Disiplin juga begitu, sangat rajin, sedang, tidak rajin dan tidak disiplin. Ya, itu bisa di sini. Banyak kreatif juga begitu. Nah, terus kemudian kinerja perusahaan itu ditentukan oleh gaji, oleh karier, oleh jam, oleh insentif dan oleh pimpinan. Nah, ini juga diukur, ya. Misalnya dari gaji, gajinya dibagi menjadi 5. Ada gaji yang sangat tinggi, sedang, cukup atau sedang, kurang dan kurang sekali. Karena ini juga begitu ya. Ini contohnya begitu. Nah, dengan demikian maka kalau yang tadi yang analisis inferensial itu adalah yang ini. Apakah ada hubungan antara ini? Jadi akan mengambil keputusan untuk menarik kesimpulan ada tidaknya suatu variabel itu mempengaruhi variabel yang lain, gitu ya. Nah, dari data tersebut maka dapat dijelaskan di sini. Ya. Ada 2 variabel laten, yaitu prestasi pegawai dan kinerja pegawai. Ya. Nah, variabel laten itu adalah variabel yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Variabel prestasi mempunyai 3 indikator ya. Tadi indikator ya. Indikatornya variabel yang dapat diobservasi secara langsung yaitu motivasi, kedisiplinan, dan kreativitas. Sedangkan variabel laten kinerja pegawai mempunyai 5 indikator yaitu gaji, jenjang karier, jumlah jam kerja, insentif, dan gaya kepemimpinan. Ini diukur. Nah, ada 8 kesalahan pengukuran yaitu ER1 sampai dengan ER8. Ada 1 kesalahan residual yaitu residu 1. Ini kalau sudah menggunakan komputer ini kan ini ada error 1 sampai 8 di sini ya. Ini error ini juga kalau ini biasanya ditentukan ada ketentuannya, jangan sampai error itu
koefisiennya tinggi, itu nggak bagus ya. Jadi ini harus, error ini harus ada karena orang itu kan mesti ada kesalahan, tidak ada orang yang selalu betul. Maka dasarnya supaya statistik itu wajar, maka malah harus ada error. Kalau nggak ada error itu malah nggak begini ya. Ini untuk menentukan apakah prestasi pegawai itu mempengaruhi kinerja pegawai perusahaan. Kemudian hasilnya diasumsikan variabel prestasi mempengaruhi variabel kinerja. Ya. Kalau prestasinya baik, mestinya kinerjanya juga baik. Model hubungan ini disebut rekursif atau searah. Terima kasih. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat membuka ruang bagi mereka yang belum pernah menerima pembelajaran tentang analisis data kuantitatif, khususnya yang berhubungan dengan statistik. Bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.